Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa, hari ini kita coba diskusi lagi atau sharing lagi perihal pergantian oli. Jadi kira-kira teman-teman mungkin banyak nanya pergantian oli itu kira-kira di berapa kilometer. Ini banyak banget yang nanya di bengkel Express. Nah, buat teman-teman yang mungkin ke bengkel Express pasti udah tahu penggantian oli di kita setting di 5.000 km. Jadi tidak disetting di 10.000 atau 8.000 km, walaupun secara oli itu mumpuni di 8.000 sampai 10.000 km. Jadi secara oli yang kita pakai itu mampu untuk bekerja di 8.000 sampai 10.000 km. Tapi itu kita lakukan di 5.000 km. Nah, di 5.000 km atau maksimal 6 bulan. Nah, mungkin teman-teman akan nanya alasannya apa? Kenapa kok cuma di 5.000 padahal secara oli penggantiannya secara kinerja oli mampu untuk 8.000 sampai 10.000. Jadi yang pertama gini, ada 4 faktor yang kita kasih ke teman-teman atau kita punya pertimbangan buat teman-teman kenapa 4 faktor ini bisa kita rekomendasikan untuk penggantian oli di 5.000 km atau 6 bulan. Yang pertama adalah secara ekonomi 5.000 km rata-rata ya, ini rata-rata kita adalah mobil itu 6 bulan tuh jarang di 5.000 km rata-rata. Secara ekonomi tidak besar-besar amat. Kalau teman-teman kita berpikir ya, kita dengan mobil yang harga 200 juta setiap 6 bulan sekali kita mengeluarkan dana 500 sampai 600 ribu untuk perawatan mesin. Jadi secara ekonomi tidak terlalu besar-besar amat. Jadi teman-teman bisa menabung di 6 bulan itu di 600 ribu dibagi 6 bulan, berarti 1 bulan 100 ribu. Secara ekonomi itu tidak terlalu mengganggu secara keuangan. Nah, karena ini untuk perawatan, satu ekonomi, pasti ekonomi dulu. Walaupun mungkin sebagian itu terlalu boros dan lain-lain, tapi itu nanti mungkin ada video-video lain nanti kita coba jabarkan. Yang kedua adalah kenapa kita bikin 5.000 km atau 6 bulan, teman-teman. Si oli ini mampu untuk bekerja 8.000 sampai 10.000 km. Bahkan si pabrikan biasanya nyeting lebih. Kenapa kita bikin di 5.000 km? Satu, pengalaman kita, kalau ada beberapa mobil datang dari bengkel besar itu dengan settingan 10.000 km. Nah, ternyata setelah kita buka olinya, kita keluarin olinya, itu nggak sampai 1 liter, bahkan nggak sampai setengah liter. Nah, itu yang kita khawatirkan, karena mungkin banyak teman-teman, ada teman-teman yang owner itu mempercayakan ke kita nih sebagai bengkel, ya udahlah ke bengkel aja, nanti setelah 10.000 km baru saya datang lagi ke bengkel, dia nggak mau ngecek. Nah, itu salah satu faktor yang kita khawatirkan. Jadi kenapa kita di 5.000 km. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin kejadian karena mobil itu nggak semuanya sama. Ada mobil yang penguapannya rendah, ada mobil yang penguapan tinggi. Nanti kita ngomongin saya lagi ya, sayanya berapa, keencerannya berapa. Ini sementara itu dulu. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kayak gitu ya. Jadi takutnya nanti mobilnya ternyata olinya habis. Nah, itu nanti kita bahas selanjutnya. Nah, yang pasti 5.000 km itu kita kasih ke teman-teman, asumsinya begini. Kalau kita pakai di Jabodetabek, di Jakarta, mungkin kalau di luar kota teman-teman boleh pakai 7.000 sampai 8.000. Tapi di dalam kota kita sarankan di 5.000. Kenapa? Contoh gini. Si oli ini di laboratorium itu disetting 10.000 km atau 8.000 km itu dalam kondisi semuanya normal. Jadi dia tidak mengkondisikan ban dan mesin. Jadi mengkondisikan adalah putaran mesin. Jadi putaran mesin itu dianggap kilometer ya. Jadi misalnya gini, putarannya ini 10.000 km, mesin ini oli ini mampu bertahan sampai 10.000 km dengan nanti kerusakan tertentu. Nah, sedangkan kondisi kita di jalan itu lebih ekstrim daripada di laboratorium. Itu perlu dicatat ya, lebih ekstrim. Maksudnya apa? Satu, suhu ruangan di mesin antara laboratorium dengan di kendaraan kita itu beda. Kenapa? Karena kita ada faktor eksternal. Walaupun pasti si pabrikan juga udah mempertimbangkan itu, tapi itu perbedaannya ya. Nah, yang kedua adalah kilometer di speedo dengan mesin itu pasti beda. Contoh, dari sini kita ke Jakarta itu butuh waktu misalnya 2 jam atau 3 jam.
Padahal si ban itu dia berhenti, tapi mesin itu dia berputar terus. Nah, padahal dengan 3 jam itu seharusnya itu mobil itu kilometernya bukan di misalnya kita cuma 25 kilo, padahal itu harusnya udah 100 kilo, udah sekian 75 kilo. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kedua. Jadi karena kondisi jalan kita yang macet, maka kita putuskan di bengkel kita di 5.000 km. Karena memang mesin dengan ban itu tidak selaras. Nah, kedua adalah banyaknya mobil-mobil yang sudah aus, penguapannya sudah tinggi, sudah ada kebocoran dan lain-lain. Maka itu yang mesti pertimbangkan supaya teman-teman nggak ambil yang kilometer tinggi lah olinya. Cukup yang 5-6 ribu ganti, 5-6 ribu ganti. Seperti itu ya. Yang keempat adalah kita anggap penggantian oli di 5.000 atau 6.000 sebagai flushing alami, sebagai pembersihan alami dari kerak-kerak mesin yang memang kotor di dalam mesin. Nah, itu mudah-mudahan dengan rutin ini ruang mesin, apalagi beli bekas ya, ruang mesin yang tadinya kotor jadi bersih karena semua diputar, dipanasin, encer lagi, dibuang encer. Nah, lama-lama selama 2 tahun itu mesin akan jadi lebih bersih. Jadi nggak perlu diplasing, kita rutin ganti oli, mobil otomatis akan memplasing sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.